Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Nimatul Maula, NIM 931203419. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi syariah dan reksadana syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah legal audit syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap periode tertentu, antara 3-6 bulan atau setiap tahun. Besarnya pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi syariah dengan pendapatan yang dibagi hasilkan, yang besarnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten triwulan yang terakhir diterbitkan sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan. Pembayaran pendapatan bagi hasil kepada masing-masing pemegang obligasi syariah akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan obligasi syariah yang belum dibayar kembali. Adapun prinsip obligasi syariah yaitu 1. Pembiayaan hanya untuk suatu transaksi atau suatu kegiatan usaha yang spesifik, di mana harus dapat diadakan pembukuan yang terpisah untuk menentukan manfaat yang timbul. 2. Hasil investasi yang diterima pemilik dana merupakan fungsi dari manfaat yang diterima perusahaan dari dana hasil penjualan obligasi, bukan dari kegiatan usaha yang lain. 3. Tidak boleh memberikan jaminan hasil usaha yang semata-mata merupakan fungsi waktu dari uang. 4. Obligasi tidak dapat dipakai untuk menggantikan hutang yang sudah ada. 5. Bila pemilik dana tidak harus menanggung rugi, maka pemilik usaha harus mengikat diri. 6. Pemilik dana dapat menerima pembagian dari pendapatan, di mana pemilik usaha mengikat diri untuk membatasi penggunaan pendapatan sebagai biaya usaha. 7. Obligasi dapat dijual kembali baik kepada pemilik dana lainnya ataupun kepada emiten. 8. Obligasi dapat dijual di bawah nilai pari atau modal awal kalau perusahaan mengalami kerugian. 9. Perubahan nilai pasar bukan berarti perubahan jumlah. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk melanjutkan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ciri-ciri reksadana syariah yaitu mempunyai dewan syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan manajer investasi agar senantiasa sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hubungan antara investor dari perusahaan didasarkan pada sistem mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal, sedangkan satu pihak sebagai pengelola dan kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Reksadana yang dikembangkan menjadi reksadana pendapatan tetap tanpa unsur saham, reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham, reksadana saham, dan reksadana campuran. Sekian penjelasan dari saya mengenai obligasi syariah dan reksadana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.